Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang algoritma 3, yaitu find the Euler path for a semi-Eulerian graph. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama mari kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amba Nuriski. Saya Andika Menumuzaki. Saya Muhammad Fatih Haris Yaskar. Saya Ali Farhan Akhtar. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam materi yang mana pengertian dari Euler dan juga Eulerian pair akan dijelaskan langsung oleh saudara Fatih. Pada Fatih kami persilakan. Baik, pengertian dari lintasan Euler atau Eulerian pair. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dan untuk pengertian dari semi-Eulerian graph itu adalah graf yang mempunyai lintasan Euler. Suatu grafik bersifat semi-Euler jika tepat dua titik sudutnya berderajat ganjil. Sekian. Baik. Baiklah, untuk selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu poin pertama, yaitu let V1 and V2 be the two vertices with odd degree. Insert a new edge called E1 between V1 and V2. Our new graph G is now an Eulerian graph. Jadi yang pertama ini, kita akan membuat sebuah graph yang memiliki beberapa titik, di mana di sini kami sudah buat untuk grafnya. Sebagai contoh di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik V1, V2, V3, serta V4. Kemudian, untuk V1 dan juga V2-nya itu memiliki derajat yang ganjil. Selanjutnya itu kita memasukkan sisi baru yang dinamakan E1 di antara V1 dan juga V2. Jadi ketika kita memasukkan sisi yang baru ini atau E1, maka graf kita ini akan menjadi Eulerian graph. Baik, segitu untuk saya. Silakan lanjut. Baik, untuk langkah kedua, let the vertex set of G be V, resulting in V1, V2, Vn, and let the edge set be E, resulting E1, E2, En. Selanjutnya, before adding E1, atau sebelum ditambahkan E1, V-nya itu hanya ada 4, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Jadi, sebelum dideklarasikan, vertex-nya itu hanya ada 4, yaitu V1, V2, V3, dan V4. After adding E1, setelah ditambahkan sisi E1, maka untuk sisi E-nya itu menjadi E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Sekian. Baiklah, terima kasih untuk Fatih. Selanjutnya. Baik, yang ketiga, apply the algorithm for ending the Euler circuit for an Eulerian graph to G. Di sini yang pertama, input Eulerian graph G with vertex set V. Set V sama dengan V1, V2, V3, dan V4. And edges set G, E1, E2, E3, E4, E5, and E6. Yang setelah itu current path sama dengan V1, unused edge sama dengan G. Well, unused edges tidak sama dengan do insertion point sama dengan first vertex in carbon path with unused edges incident to it. Setelah itu V sama dengan insertion point sama dengan new path. New path sama dengan V. Repeat. E sama dengan first element of unused edges incident to V. V sama dengan vertex adjacent to V via HE. New path sama dengan new path EV.
unused edges sama dengan unused edges minus E until no element of unused edges is incident to V. Current path sama dengan current path before insertion point. New path sama dengan current path after insertion point. Setelah itu terakhir output current path. Nah, di sini seperti yang dijelaskan pengertiannya tadi, current path adalah suatu yang current path itu lintasan lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam satu kali tarikan. Seperti yang di dalam gambar ini, dari V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V1 lagi, V1 ke V4, V4 ke V2. Setelah itu karena ditambah I1, itu langsung ke V1. Sekian dari saya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Andika yang telah menjelaskan poin ketiga. Selanjutnya untuk poin keempat akan dilanjutkan oleh Saudara Akhtar, silakan. Oke, untuk poin keempat, yang pertama ada remove E1 from the beginning of the Euler circuit you obtain. What remain is an Euler path joining the two vertices of odd degree. Nah, yang pertama kita apa sih yang terjadi pada soal? Nah, soal meminta untuk menghapus simpul V1 dan sisi E1 dari Euler circuit yang ada. Setelah V1 dan E1 dihapus, struktur graf yang tersisa akan membentuk Euler path yang menghubungkan dua simpul dengan derajat ganjil. Nah, terus kita bisa analisis diagramnya. Nah, diagram pertama menunjukkan graf dengan simpul V1, V2, V3, V4, dan sisi E1, E2, dan seterusnya. Setelah V1 dan E1 dihapus, graf baru yang ada di sisi kanan memiliki dua simpul dengan derajat ganjil. Kedua simpul ini menjadi titik awal dan akhir dari Euler path. Nah, inti dari penjelasannya, yang pertama menghapus simpul V1 dan sisi E1 dari sebuah graf dengan Euler circuit akan mengubah derajat beberapa simpul secara khusus. Yang pertama, derajat simpul V1, simpul awal Euler circuit menjadi ganjil. Yang kedua, simpul lain yang terhubung dengan sisi E1 juga menjadi ganjil. Dua simpul ini sekarang menjadi titik awal dan titik akhir dari Euler path yang dihasilkan. Transformasi ini adalah teknik umum dalam teori graf untuk mengubah Euler circuit menjadi Euler path. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Akhtar yang sudah menjelaskan. Mungkin segitu saja untuk semua beberapa materi yang telah kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.